Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tipe soal TKP yang sering muncul. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Oke, soal pertama. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin perusahaan tersebut adalah A. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. D. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. E. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Oke, perlu diingat kawan-kawan bahwa soal SKD ini, khususnya TKP ini ya, itu semua jawaban memiliki nilai, hanya bobotnya yang berbeda. Nah, kawan-kawan diharapkan dapat memperoleh bobot nilai tertinggi, yakni 5 poin. Ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat dari soal tersebut adalah yang mana ya? Ketika memang di perusahaan ingin diterapkan suatu teknologi informasi, namun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Di sisi lain kan sebenarnya kita harus memahami bahwa adanya teknologi itu untuk mempermudah suatu pekerjaan dan mengefektifkan suatu pekerjaan. Terlebih lagi bisa menjadikan suatu pekerjaan lebih efektif. Nah, jadi yang diminta oleh kita adalah kita bisa menggunakan teknologinya. Itu yang pertama ya. Jadi yang mana di jawaban ini yang ada kata kita tetap menggunakan teknologi, karena tidak mungkin kita tidak menggunakan teknologi karena sama dengan akan membunuh kita, karena perubahan dan dinamika zaman itu harus serta-merta kita ikuti. Pembaharuan itu sesuatu yang pasti terjadi dan harus juga diikuti. Oke, kita lihat. Jawabannya yang D ya, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Nah, kenapa jawabannya D? Yang di sini sikap Anda sebagai pemimpin. Pemimpin itu tugasnya adalah memberikan motivasi, kemudian juga memberikan pelayanan kepada anggota atau karyawan kita. Dalam hal ini adalah melakukan diklat. Ya, jadi kawan-kawan di perusahaan yang misalkan masih gaptek gitu ya, masih gagap teknologi, masih belum mengenal teknologi informasi, itu harus diberikan pelatihan. Dalam hal ini adalah melalui diklat. Karena bukan berarti kita tidak bisa menggunakan teknologi informasi, kemudian kita meninggalkannya. Itu sesuatu yang keliru. Jadi, mau tidak mau kita harus mengikuti bagaimana perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan itu juga dilakukan untuk meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian yang E kita lihat ya. Ini kan mungkin kawan-kawan terjebak di D atau E. Yang E kita lihat menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Yang E ini tidak jelas menggunakan teknologi informasi yang lain. Yang lain ini yang mana? Sementara di soal sendiri juga tidak dijelaskan. Di sana hanya ada penggunaan teknologi informasi. Sementara di E itu menggunakan teknologi informasi yang lain. Sebenarnya untuk teknologi informasi kan ini dua-duanya konteksnya umum. Jadi sama saja. Nah, jadi untuk jawaban yang E ini jawaban yang membuat kita berpikir ulang, berpikir 2 kali. Jadi untuk soal-soal TKP ini, mana yang menunjukkan
bahwa suatu kelogisan gitu ya. Jadi bukan hanya jelas, bukan hanya jawaban yang paling benar, tapi logisnya yang mana. Ya. Yang paling jelas, yang paling to the point itu yang mana. Meskipun di akhirnya benar, dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Tapi yang paling jelas adalah yang D. Kita sebagai pemimpin memberi motivasi, selain itu juga memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Karena masalahnya adalah di sini masalahnya. Penggunaan teknologi yang tidak signifikan. Ya. Oke, kemudian yang A itu 2 poin ya. A itu tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya. Nah, ini seperti membunuh suatu perusahaan. Ya, di manapun, termasuk kita kan di CPNS ya, di PNS itu harus menggunakan teknologi informasi. Dan itu untuk pengefektifan kinerja ASN kan. Jadi ini tidak mungkin yang jawaban A itu. Kemudian yang ketiga, berusaha memberi pengetahuan tentang bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Ini hanya sekedar memberi pengetahuan saja. Itu pun tentang pentingnya teknologi informasi. Jadi belum cukup untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, tidak menggunakan teknologi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Ini juga sesuatu yang keliru. Jadi 1 poin saja. Oke, jadi soal nomor 1 ini jawabannya yang D ya. Oke, soal 2. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Oke, ini kasusnya adalah diminta untuk menghadiri seminar. Di satu sisi sedang mengerjakan laporan, tapi laporan itu tidak terlalu mendesak. Mana jawabannya? Apakah yang A? Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Yang B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Yang C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. Kemudian D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Kira-kira mana jawabannya? Oke, ini jawabannya ya, jawabannya yang A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Dalam melaksanakan suatu tugas, maka meskipun kita di deadline ya, dan deadline-nya itu masih lama, tapi kita tidak salah untuk membuat atau melakukannya lebih cepat. Karena itu terkait dengan aspek kinerja juga ya. Bagaimana kinerja kita bisa cepat, efektif, dan efisien. Kemudian bisa menghadiri seminar itu ya. Kalau yang jawaban yang A ini. Karena menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, kemudian kita bisa mengikuti seminar. Kalau yang B, 3 poin, laporan tersebut akan merepotkan kalau tertunda. Nah, ini hanya fokus pada laporan saja dan menganggap bahwa pekerjaan kita sebagai sesuatu yang merepotkan. Ini tidak benar. Kemudian ke C, itu 4 poin. Saya menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Ini juga keliru juga karena menghadiri seminarnya bagus, tapi menghindari dari tugas laporan ini juga tidak sesuai dengan prinsip kerja ASN. Yang D itu 1 poin, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Yang D juga mirip-mirip dengan C dan B sebenarnya ya, karena ingin lepas dari beban terhadap laporan yang memang harus dikerjakan begitu. Jadi 1 poin, yang E itu 2 poin. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Nah, ini hobi menunda-nunda. Kalau dalam suatu pekerjaan, kita tidak boleh untuk menunda-nunda suatu pekerjaan. Meskipun deadline-nya masih lama. Karena dalam suatu pekerjaan, mungkin di hari berikutnya kita akan diberikan pekerjaan-pekerjaan baru. Atau hal-hal baru. Laporan-laporan baru. Sehingga harus cepat, bekerja secara cepat. Kemudian ketiga, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya
A. Selalu mengambil alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Yang ditanyakan di sini adalah tugas kita ketika kita menjadi pemimpin, melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita. Artinya, dalam hal ini kita sudah dipercayakan untuk menjadi seorang leader. Apakah mengambil alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri? Tentu itu adalah suatu yang keliru. Karena yang diminta mengambil keputusan adalah kita sendiri. Ya. Nah, ini jawabannya yang berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Jadi ketika kita sudah diberikan suatu amanah oleh pimpinan, maka kita harus bisa mengambil amanah itu dan bisa melakukan keputusan berdasarkan pertimbangan dari diri sendiri. Keputusan sendiri berdasarkan pertimbangan dari yang lain misalkan. Tapi dalam konteks ini adalah tentu berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Kan kita sudah dipercayakan, maka kita harus mengambil keputusan tersebut, bukan malah membalikannya lagi pada pimpinan. Ya. Oke, jadi yang A itu 3 poin ya, bukan. Kemudian yang B itu 2 poin, tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ini juga keliru karena kita sudah diberikan amanah. Yang C itu 1 poin, selalu menunggu keputusan pimpinan. Kan kita sudah diberikan amanah, jadi tidak mungkin. Yang E itu 4 poin, menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Kan yang ditanyakan kita sebagai pemimpin, jadi itu juga tidak mungkin. Hanya 4 poin saja. Soal 4. Setiap hari kerja saya selalu datang paling pagi dibandingkan teman-teman saya yang lain. Yang saya lakukan adalah A. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. B. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan kerja sejawat. C. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. D. Santai di luar gedung untuk menikmati udara pagi. E. Masuk ke ruangan dan membaca koran. Jawabannya ini yang A ya, masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Ini kalau kawan-kawan tidak hati-hati bisa terjebak di poin C juga. Karena masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Yang C ini seolah-olah bagus ya, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Seolah-olah pekerjaan kita sudah selesai dan kita visioner gitu ya, membuat rencana kerja lagi. Padahal ini bukan ya. Setiap pekerjaan, khususnya di ASN itu, masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Karena setiap pekerjaan, setiap hari di ASN itu, entah itu sebagai dosen, guru, dan lain sebagainya, administrasi, pasti ada pekerjaan yang belum selesai. Karena pekerjaannya itu terus bertambah. Jadi, yang paling benar adalah yang A. Sedangkan yang B itu 2 poin, masuk ke ruangan dan mengobrol. Ini tidak, kalau menurut anak-anak sekarang tidak berfaedah ya. Meskipun sebenarnya, nah ini akan lebih tepat ketika kita menjadi ASN di tempat kerja yang baru. Nah itu baru bisa mengobrol dengan rekan sejawat untuk mengetahui bagaimana iklim atau suasana kerja di tempat tersebut ya. Jadi untuk kasus ini tidak sesuai. Yang C tadi membuat rencana kerja, ini juga kan tidak jelas. Apakah kita sebagai seorang pemimpin atau bukan? Pemimpin atau sebagai bawahan, itu juga kan menentukan. Jadi ini bukan hanya sebagai pengecoh. Yang D, santai di luar gedung, ini juga jelas bukan. Yang E, masuk ke ruangan dan membaca koran, ini juga kurang bermanfaat. Soal 5. Anda dipindahkan ke unit kerja yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan kondisi unit kerja Anda sebelumnya. Maka respon Anda A. Berusaha keras menolak perintah atasan. B. Mengajukan pengunduran diri. C. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan tersebut dengan rasa kecewa mendalam. E. Melaksanakan perintah dengan prinsip tidak ingin dekat dengan rekan kerja baru. Ini sudah
jelas sebenarnya soal ini ya, mana yang paling benar sesuai dengan prinsip Pancasila sila keempat ini ya. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat yang A, itu hanya 2 poin. Berusaha keras menolak perintah atasan. Itu tidak sesuai, karena ketika kita menjadi ASN, seorang ASN, kita harus siap ditempatkan di manapun, karena kita posisinya adalah sebagai abdi negara. Yang B, itu 1 poin, mengajukan pengunduran diri. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip ASN, yakni ingin terus mengembangkan diri. Ya, tidak sesuai dengan prinsip itu. Yang C ini paling benar. Yang D 3 poin, Anda menerima keputusan tersebut dengan rasa kecewa mendalam. Keputusan menerimanya bagus, tapi ada rasa kecewa. Yang E, melaksanakan perintah, tapi tidak ingin dekat dengan rekan kerja yang baru. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip teamwork, karena akan mempengaruhi nantinya. Oke, untuk soal TKP saya rasa cukup 5 soal dulu, nanti ada pembahasan berikutnya. Jika ada saran, silakan untuk berkomentar. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini. Jangan terlalu banyak, nanti malah stres jatuhnya ya. Karena belajar itu sejatinya sama seperti makan. Orang makan itu kalau lapar bagus ya. Tapi ketika makan yang berkelanjutan, maka yang ada hanya mual, menjadi tidak bergairah untuk makan lagi, hilang semangat makannya. Ya, sama seperti belajar juga bagus, tapi ketika otak kita sudah merasa lelah, capek, tapi terus dipaksakan, maka akan menjadi stres. Jadi mulai sekarang manajemen belajarnya harus diperbaiki ya, karena yang terpenting di soal SKD ini adalah kuncinya bagi saya adalah kuasai teks dan pahami konteks. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.